Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ontologi. Di sini saya membahas 4 tentang ontologi. Yang pertama adalah pengertian ontologi, yang kedua adalah objek kajian ontologi, yang ketiga ada aliran dalam metafisika ontologi, yang keempat adalah ontologi di bidang hukum ekonomi syariah. Jadi, di sini aku akan membahas tentang filsafat ilmu dalam bab apa? Yaitu dalam bab ontologi. Apa sih ontologi? Apa itu ontologi? Kalian kan masih bingung. Nah, slide selanjutnya akan aku bahas tentang pengertian tentang ontologi. Iya, jadi teman-teman, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada. Jadi gitu teman-teman. Menurut para ahli, di sini ada 3 ahli yang menjelaskan tentang ontologi menurut pendapat mereka masing-masing. Yang pertama adalah menurut Amsal Bakhtiar, adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Karena menurut beliau, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Yang kedua adalah menurut Dardiri, adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda, di mana entitas dan kategori yang logis. Yang terakhir adalah yang ketiga menurut Muhajir, adalah membahas tentang yang ada, yaitu yang tidak terikat oleh sesuatu perwujudan tertentu. Next, slide selanjutnya kita membahas tentang objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas 2 hal, yaitu yang pertama adalah objek material. Apa sih objek material? Objek material adalah objek lapangan, gitu teman. Yang kedua adalah objek formal. Apa sih objek formal? Objek formal adalah objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut pandang tertentu. Selanjutnya yaitu menurut Abdul Qadir, ada beberapa kajian ontologi antara lain. Ada berapa sih? Kalian masih bingung kan? Di sini ada 3 menurut Abdul Qadir. Yang pertama adalah yang ada atau being, yaitu hukum sebab akibat, bisa bersifat fisik, mekanis, berdimensi material, sementara pencipta dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Yang kedua adalah yang nyata atau realitas. Ontologis yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah esensi dan eksistensi.
Eksistensi berada pada hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal, dan bersifat aktual, dan eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan. Sedangkan esensi adalah kemaslaluan. Next, teman-teman, kita akan membahas selanjutnya tentang aliran dalam metafisika ontologi. Apa sih itu? Yaitu metafisika berasal dari kata meta yang berarti sesudah dan fisika yang berarti nyata atau alam fisik. Metafisika mengkaji segala sesuatu secara komprehensif atau memikirkan hakikat di balik alam nyata. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tafsiran metafisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang tafsiran metafisika. Tafsiran metafisika yang paling pertama diberikan oleh manusia terhadap alam adalah bahwa terdapat wujud yang bersifat gaib atau supernatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Metafisika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah animisme. Apa sih animisme? Animisme merupakan kepercayaan yang berkaitan dengan pemikiran supernaturalisme, yaitu manusia percaya bahwa terdapat roh-roh yang bersifat gaib. Yang kedua adalah naturalisme. Naturalisme adalah paham yang menolak pendapat bahwa terdapat wujud yang bersifat supernatural ini atau yang goib-goib seperti itu. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu materialisme. Apa sih materialisme? Materialisme adalah paham berdasarkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib. Yang terakhir, kita akan membahas tentang ontologi di bidang hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Hukum normatif diarahkan oleh norma-norma hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Next slide selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya, secara ontologi hukum ekonomi syariah membahas 2 pembahasan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah. Tolak ukur kebenaran dalam hukum ekonomi selalu mengacu pada teori kebenaran yang digunakan filsafat ilmu. Di antaranya di sini ada 3. Yang pertama adalah teori koherensi atau kesesuaian dengan teori yang ada. Yang kedua adalah teori korespondensi atau kesesuaian dengan fenomena yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teori pragmatisme atau kesesuaian dengan